Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Berbagi Ilmu Hukum. Tahu dan melek akan hukum. Baik, untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang konsep negara dalam bingkai ketatanegaraan. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang terminologi. Terminologi negara itu berasal dari kata staat, dari bahasa Belanda dan Jerman. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan state, dan di dalam bahasa Prancis disebut dengan État. Pengertian negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Selain itu, negara juga diartikan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata dan menguasai wilayah tersebut. Kemudian ada pembagian ilmu negara, yakni dalam arti sempitnya ada Beschrijvende Staatswetenschap. Kemudian yang kedua ada Theoretische Staatswetenschap. Dan yang ketiga ada Praktische Staatswetenschap. Untuk Beschrijvende Staatswetenschap adalah sifat ilmu kenegaraan ini adalah perspektif dari deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Kemudian yang kedua adalah teoritis Staatswetenschap, yakni mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Beschrijvende Staatswetenschap dengan mengadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Kemudian yang ketiga yakni Praktische Staatswetenschap, yaitu ilmu pengetahuan yang tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan dan dapat dilaksanakan di dalam praktik dan pelajaran-pelajaran yang diberikan semata-mata untuk tujuan praktik dalam ilmu ketatanegaraan. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang hubungan ilmu negara dan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menggali pengertian ataupun definisi pokok dari sendi-sendi negara yang dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ilmu negara seringkali dijadikan sebagai awal, sebagai pengantar dari ilmu dasar untuk menguasai dari hukum tata negara itu sendiri. Nah, kemudian ada unsur-unsur negara. Yang pertama yakni penduduk atau rakyat, yang kedua ada wilayah, ketiga ada pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Pada zaman Yunani kuno, ada berbagai bentuk-bentuk negara. Yang pertama monarki. Monarki adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Kemudian ada tirani. Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan aristokrasi adalah pemerintah oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan, guna kepentingan seluruh rakyatnya. Kemudian ada oligarki. Oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok ataupun golongannya sendiri. Nah, kemudian ada plutokrasi. Plutokrasi ini adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yang kaya guna kepentingan orang-orang kaya tersebut. Kemudian ada yang namanya politea. Politea ini adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyatnya. Dan yang terakhir adalah puncaknya, yakni demokrasi. Demokrasi ini adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan, akan tetapi ia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Jadi tidak selalu saja politikus yang mengenai tentang kekuasaan ataupun ketatanegaraan. Semua orang dapat menjadi seorang pemimpin negara. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam bentuk negara, yaitu melihat
negara tersebut bagaimana bangunannya, apakah ia negara kesatuan ataupun negara serikat atau federal. Nah, melihat konstitusinya itu adalah hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah melihat badan eksekutifnya, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak. Kemudian melihat badan legislatif, susunan dan legal standingnya, siapa yang berhak duduk di situ. Kemudian melihat hukum nasionalnya itu seperti apa. Kemudian pada masa sekarang kita juga perlu tahu bentuk negara pada masa kontemporer, yaitu masa kini, yaitu ada negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, seperti negara kita ini, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu pada negaranya. Nah, setelah negara kesatuan adalah negara federal. Negara federal ini adalah berasal dari kata feudus yang artinya liga. Nah, model negara federal berangkat dari asumsi bahwasannya negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara tersebut. Kemudian bersepakat untuk membentuk sebuah negara federal. Nah, negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status, berganti nama negara menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan negara federal. Nah, kemudian kita beranjak yang terakhir, yaitu sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan presidensial, ada sistem pemerintahan parlementer, dan ada sistem pemerintahan referendum. Nah, sistem pemerintahan presidensial adalah ciri-cirinya adalah sebagai presiden, adalah sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian presiden dipilih oleh rakyat, tidak oleh majelis permusyawaratan rakyat ataupun lembaga negara lainnya. Nah, presiden bukan lembaga ataupun bagian dari lembaga legislatif. Kemudian biasanya presiden dan wakil presiden dipilih dalam waktu jangka yang tertentu. Kemudian ada yang namanya sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer memiliki hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif atau parlemen. Nah, di dalam tugasnya ataupun dalam kewenangannya, sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri bahwasannya anggota kabinet itu adalah anggota parlemen. Sehingga anggota kabinet harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen itu sendiri. Kemudian adanya politik berencana untuk dapat mewujudkan programnya. Kemudian ada Perdana Menteri dan kabinetnya itu bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif atau parlemen itu sendiri. Kemudian ada yang bernama sistem pemerintahan referendum. Sistem pemerintahan referendum ini adalah contohnya seperti pada waktu Timor Leste. Nah, sistem pemerintahan referendum itu adalah memiliki pemilihan-pemilihan oleh penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan itu dibuktikan dengan adanya Timor Leste yang sudah lepas dari NKRI. Sekian dari pemaparan pembahasan yang kedua mengenai bentuk negara dalam bingkai ketatanegaraan atau konsep negara dalam bingkai ketatanegaraan. Ada kurang lebihnya, silakan komen, like, subscribe, dan share kepada yang lainnya.
agar kita tahu dan melek akan hukum. Terima kasih.